Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Teknik Pengambilan Keputusan dengan anggota saya Khatimatul Husna, teman saya Dianto, Muhammad Muslim, dan Denika Putri Khairunisa. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana kami menyelesaikan persoalan keputusan dari soal yang telah disediakan, yaitu suatu perusahaan menghasilkan dua produk, air bersih dan AMDK, yang diproses melalui dua bagian fungsi, yaitu penjernihan atau IPAL dan pemurnian. Pada bagian penjernihan, tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada pembagian pemurnian hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan 1 unit air bersih diperlukan 4 jam kerja penjernihan dan 2 jam kerja pemurnian. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit AMDK diperlukan 2 jam kerja penjernihan dan 4 jam kerja pemurnian. Laba untuk setiap unit air bersih dan MDK yang dihasilkan masing-masing yaitu Rp40.000 dan Rp60.000. Terus kami bakal menjawab berapa jumlah air bersih dan AMDK yang optimal yang dihasilkan. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian permasalahan soal tersebut dalam bentuk metode grafik. Di sini sudah saya jabarkan soal tersebut dalam bentuk tabel, yaitu ada proses penjernihan, pemurnian, waktu yang dibutuhkan per unit, dan total jam yang tersedia. Yaitu pada fungsi tujuan maksimasi, yaitu ada laba 8M plus 6K, di mana 8M tersebut yaitu laba dari air bersih yaitu 80.000 dibagi 10.000, dan juga 60.000 dari MDK dibagi 10.000. Maka hasilnya dapat 8M ditambah 6K. Terus dengan kendala 4M ditambah 2K kurang lebih 60, yaitu 4M tersebut yaitu dari proses penjernihan air bersih, 2K dari proses penjernihan AMDK dengan waktu kurang lebih 60 jam. Terus 2M ditambah 4K kurang lebih 48 jam, yaitu dari proses pemurnihan air bersih 2M, terus dari proses pemurnian AMDK 4K dengan waktu kurang lebih 48 jam. Karena hasil tidak mungkin negatif, maka kita sederhanakan yaitu M lebih dari 0 dan K lebih dari 0. Terus penyelesaian permasalahan yang kedua, pada grafik nanti akan ada angka 15 dengan 12, di mana kami mendapatkannya menurut diskusi kami, yaitu kenapa dapat 15 sama 12 itu dari hasil 4M ditambah 2K kurang lebih 60, dan 2M ditambah 4K kurang lebih 48, yaitu dibagi 2 ruas, 2 dibagi 2 ruas yang tersedia, yaitu 4M dibagi 2 yaitu 2M, terus 2K dibagi 2 maka hasilnya akan 1, yaitu K saja yang ditulis. Terus 60 dibagi 2 yaitu 30. Dan yang di bawah 2M tadi dibagi 2 sama dengan 1, maka dari itu kita akan menulisnya M saja. Terus 4K dibagi 2 yaitu 2, maka kita menulisnya yaitu 2K. Terus 48 dibagi 2 maka hasilnya 24. Mungkin belum terlalu sederhana, maka kita akan bagi 2 lagi, yaitu menjadi 30 dibagi 2 yaitu 15, dan 24 dibagi 2 yaitu 12. Nah, di sini aku mau jelasin dari mana dapat M-nya itu 12 dan K-nya itu 6. Jadi, pertama kita kan mau cari K-nya ya. Jadi di persamaan itu ada 4M plus 2K sama dengan 60. Di sini 60 ya, teman-teman, bukan 6 aja. Jadi ada kesalahan. Terus di bawahnya itu ada 2M plus 4K sama dengan 48. Nah, gimana caranya biar M-nya itu habis? Otomatis harus kita kalikan 2 ya. Karena yang di atas kan punya 4, di bawah 2. Jadi biar sama-sama habis, kalau dikurangin, jadi yang di bawah itu harus 4 juga M-nya.
Jadi yang ruas bawah kita kali 2 itu hasilnya 4M plus 2K sama dengan 60, sama 4M plus 8K sama dengan 96. Nah itu dikurangi teman-teman, jadi 96 kurang 60 hasil 60 kurang 96 hasilnya min 36. Terus M nya kan habis ya, karena tujuan kita tadi kan memang mau hilangin M nya, jadi 2K kurang 8K sama dengan min 6. Nah min 6 nya itu pindah ruas ke samping, jadi dibagi min 36 bagi min 6 sama dengan 6. Begitu juga kalau kita mau cari yang M. Kalau mau cari yang M, K-nya yang dihilangin. Dapatkan hasilnya teman-teman, M-nya itu 12, K-nya itu 6. Baru kita masukin ke grafiknya sesuai titik yang udah kita dapat tadi, teman-teman. Baik, di sini saya menjelaskan tentang metode simplex. Untuk soalnya ini di tabel ini itu sama dengan yang grafik tadi. Jadi kita lanjut saja. Untuk penyelesaian permasalahannya itu merubah pertidaksamaan pada fungsi kendala menjadi persamaan dengan menambahkan select variabel s. Jadi ada 4M, 2K sama S1. Jadi 4M itu dari air bersih, atau M-nya itu dari air bersih, K-nya itu dari AMDK. Dan S1 siapa sih? Jadi S1 itu waktu tidak terpakai dalam penjernihan. Jadi ada S1 sama S2. Jadi seperti ini, sampai 4M tambah 2K tambah S1 sama dengan 60, atau S1 sama dengan 60 dikurang 4M dikurang 2K. Sama di bagian kedua yaitu 2M tambah 4K tambah S2 sama dengan 48. Gimana sih dari 60 48 ini dari mana? Itu dari total jam yang di tabel tadi. Oke, mungkin sama saja penjelasannya, itu S2 tambah sama dengan 48 kurang 2M kurang 4K. Kemudian merubah fungsi tujuan menjadi Z dikurang 8M dikurang 6K sama dengan 60. Z itu dari mana sih? Yaitu dari laba atau unit. Terus 8M sama 6K itu dari mana? Itu dari laba per unit dari air bersih itu 80. Terus laba dari laba 60 itu dari AMDK sama dengan 0. Jadi begitu. Untuk selanjutnya yaitu penentuan kolom baris dan angka kunci. Kolom kunci ditentukan dengan memilih kolom yang memuat angka terkecil. Jadi di sini kita pertama kita menentukan kolom yang terkecil dahulu. Di sini kita mengambil terkecil yaitu M. Nah, kemudian kita mencari baris rasionya. Baris rasio. Jadi kita ambil di bagian M yaitu 4. Jadi gimana? Jadi di CV di bagian CV baris kolomnya 60 dibagi 4 sama dengan 15. Kemudian di baris keduanya 48 dibagi 2 sama dengan 24. Kemudian baris yang ketiga 0 dikurang negatif 8 sama dengan 0 dibagi negatif 8 sama dengan 0. Nah, jadi kita menentukan yang mana yang terkecil. Kan ini ada 0 yang terkecil. Namun 0 ini netral. Jadi dia si 0 ini bukan positif, bukan negatif. Jadi tidak bisa kita ambil untuk nilai terkecil. Jadi nilai terkecil atau angka terkecil yaitu 15 dari 60 dibagi 4 tadi. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian di literasi 1, literasi dimulai dengan mengganti nilai pada baris kunci dengan nilai baru. Nilai baru sama dengan hasil bagi nilai pada baris kunci dengan angka kunci 4. Oke. Jadi di sini kita ya, pembagian tadi ya, baris kita di baris 1 kita ambil ada perubahan kan ya. Nah, jadi dari CV itu 60 dibagi 4 itu hasilnya 15. Kemudian
M itu ada 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian ke baris selanjutnya yaitu 2 dibagi 4 sama dengan 1/2. Kemudian S1 yaitu ada 1 dibagi 4 sama dengan 1/4. Kemudian S2 yaitu 0 dibagi 4 sama dengan tetap 0. Oke, kemudian kita lanjut yaitu angka baris pada baris-baris lainnya yaitu B2 dan B3 itu diganti dengan menggunakan rumus yaitu nilai baru sama dengan nilai lama. Jadi kita ubah B2 ini sama B3 menjadi nilai baru. Gimana caranya? Jadi kita lihatkan dulu di CV ini ada 48 ya. Nah, jadi 48 dikurang 2 dinilai di kolom M, kan ini kita nilai kunci tadi kan ya, atau nilai lama kan, nilai lama ya di 2 ini gitu. Jadi 48 dikurang 2 dikali 15, hasilnya yaitu 18. Kemudian di kolom M 2 dikurang buka kurung 2 dikali 1, hasilnya 0. Kemudian di kolom K yaitu 4 dikurang buka kurung 2 kali 1/2, hasilnya yaitu 3. Kemudian di kolom S1 ada 0 dikurang buka kurung 2 kali 1/4, yaitu hasilnya negatif 1/2. Kemudian di kolom S2 itu ada 1 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 1. Kemudian kita mengganti lagi di baris B3 itu di CV kan itu ada 0 ya, jadi 0 dikurang negatif 8 kali 15, hasilnya 120. Kemudian di bagian K ada negatif di bagian M, kolom M itu ada negatif 8 dikurang buka kurung negatif 8 kali 1, hasilnya tetap 0, hasilnya 0 gitu kan. Nah, kemudian di kolom K itu ada negatif 6 dikurang buka kurung negatif 8 kali 1/2 sama dengan negatif 2. Kemudian di kolom S1 yaitu ada 0 dikurang buka kurung negatif 8 kali 1/4, hasilnya 2. Kemudian di baris S2 ini ada 0 dikurang negatif 8 kali 0, hasilnya 0. Nah, jadi itu untuk literasi satunya. Mungkin untuk literasi 2 atau hasil selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Adianto. Untuk Adianto dipersilakan. Kita lanjut untuk literasi 2. Karena literasi 1 di angka Z-nya masih memiliki negatif, maka kita lanjutkan ke literasi 2. Sama pengerjaannya dengan literasi 1, yaitu kolom kunci baru ditentukan dengan memilih lagi kolom yang memuat angka terkecil, yaitu kita mencari kolom kunci yang pertama. Karena min 2 merupakan angka terkecil pada tabel, maka kolom yang memuat angka negatif 2 dipilih menjadi kolom kunci, yaitu dimana di sini yang menjadi kolom kunci adalah K. Nah, selanjutnya kita menentukan baris kunci. Baris kunci kita juga menentukan rasio yang mana negatif 2 dibagi 0 sama dengan 0. 3 dibagi 18 sama dengan 6. 1/2 dibagi 15 sama dengan 30. Maka kita tentukan angka rasio terkecil, yaitu terdapat pada angka 6, yaitu angka yang paling terkecil. Kenapa 0 tidak dipilih? Karena angka 0 bukan merupakan angka negatif maupun angka positif. Selanjutnya, untuk menentukan angka yang baru, penyelesaian dengan metode simplex ini dengan literasi 2 sama dengan literasi 1, nilai baru sama dengan hasil bagi nilai pada baris kunci dibagi dengan angka 3. Yang mana
pada B2 aksen menjadi 18, 0, 3, negatif 1/2 sama dengan 1. Kita bagi menjadi 3, maka dapat dilihat pada baris kunci B aksen 2 yang angkanya berwarna biru berubah menjadi K 6, M-nya 0, K-nya 1, S1-nya negatif 1/6, dan S2-nya 1/3. Selanjutnya, kita ingin merubah juga nilai B1 aksen dan B3 aksen dengan rumus nilai lama dikurang nilai pada kolom kunci X nilai kolom kunci dikali nilai pada baris kunci. Nilai pada baris B1 M, BV-nya M, CV-nya 15, M-nya 1, K-nya 1/2, S-nya 1/4, S2-nya 0. Maka kolom CV 15 dikurang 1/2 dikali 6 sama dengan 12. Kolom M 1 dikurang 1/2 dikali 0 sama dengan 1. Begitu seterusnya sampai dengan di kolom S1, yaitu 1/4 dikurang 1/2 dikali negatif 1/6 sama dengan hasilnya negatif 1/3. Begitu juga dengan kolom S2, 0 dikurang 1/2 dikali 1/3 sama dengan negatif 1/6. Setelah menentukan baris angka baru terdapat pada B1 aksen, maka selanjutnya kita ubah yang nilai B3 aksen dengan rumus yang sama, yaitu kolom CV 120-nya dikurangkan dengan negatif 2 dikali dengan 6, maka hasilnya 132. Begitu selanjutnya pada kolom M juga 0 dikurang negatif 2 dikali 0 sama dengan 0. Kolom K negatif 2 dikurang negatif 2 kolom kunci dikali 1 baris kunci baru sama dengan 0. Sampai kolom S2, 0 dikurang negatif 2 dikali 1/3 sama dengan 2/3. Maka dapatlah hasil literasi 2. Karena nilai Z-nya tidak terdapat negatif, maka berarti literasi ini sudah selesai. Dapat disimpulkan, pada persamaan ini yang dipilih adalah CV, yaitu dengan M-nya 12, K-nya 6, sama dengan Z-nya 132, atau labanya 132. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.